hadis Ahlul Bait yang paling saya kenang sampai saya figurakan, seolah sampai saya figurakan adalah hadisnya Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain, paham ya? An Abi Sayyidina Ali an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika nanti di mahsyar. Ketika nanti di mahsyar, itu Allah itu dekat sekali antara Jibril dan Allah dan Jibril. Jadi Allah, Jibril, terus di tengah itu ada Rasulullah. Ya tentu kita tidak usah bayangkan tempatnya kayak apa ya, bila kaifin walan hisab. Tentu yang paling diperhatikan Allah ini wali-wali kutub. Ya kayak Abdul Qadir Jailani, Abdul Hasan Asyadili, wali-wali papan atas. Sehingga yang masuk surga itu ya orang-orang elit, orang-orang yang memang kok Imam Ghazali kan manfaatnya jelas kan. Tapi akhirnya Nabi usul, setelah orang-orang papan atas ini selesai Nabi usul. Ay Rabbi, sama siapa teknya? Ay Rabbi dari kata ya Rabbi. Ibaduka abaduka fi atrofil arti. Yang menyembahnya dengan itu tidak hanya orang-orang keren ini. Orang-orang di pedalaman NTT, di Masalembu, di Sudan, di Afrika itu banyak menyembah jenengan. Itu harus jenengan perhatikan juga. Jadi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Makanya kita ini yo gelem kenal wong elit, kula nggih purun kenal Rabitatul Alam Al-Islami, kenal tokoh-tokoh PBNU, kula nggih banyak kenal tokoh-tokoh PP Muhammadiyah. Oke lah kita mungkin elit. Pemane kok kowe delok hafid bodoni itu orang kan yo elit, kok digelar apa? Hafid penjaga Quran. Waduh. Qur'ane dijogo Allah, jogo kowe tambah rusak kabeh. Nah, orang-orang elit ini kan pantasnya mlebu swarga kan. Pantese kan sok hafid mlebu neraka. Kok meneh iku. Ketua MUI kan ya lucu mlebu neraka misale kan ya ketua. Orang-orang elit itu tentu diperhatikan Allah karena khidmahnya ya luar biasa, ya luar biasa. Tapi banyak juga orang menyembah Allah dan tidak dapat apa-apa. Maka itu Allah Kanjeng Nabi matur teng Allah, ya Allah tolong perhatikan mereka. Ya tanpa itu pun tentu Allah memperhatikan. Ini kan Allah hanya ingin memperlihatkan syafaqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tanpa itu pun Allah tentu sudah tahu. Makanya di semua teks seperti itu wa huwa a'lamu bihim. Tanpa itu pun Allah sebetulnya sudah tahu. Tapi ini menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah terhadap orang-orang yang sudah terpinggirkan. Itu kan sama seperti malaikat itu alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna. Wa yastaghfiruna itu kan sebetulnya Allah tahu, tanpa itu pun Allah akan mengampuni orang-orang yang terbelakang. Paham ya? Tapi menunjukkan bahwa para malaikat pun sayang ke kita, sehingga di antara usulan para malaikat gimana? Minta kita ini diampuni. Sama tanpa usulnya Nabi Muhammad pun Allah akan mengampuni orang-orang yang nyembah Allah. Tapi kenapa itu diriwayatkan Rasulullah, itu menunjukkan bahwa usulnya Rasulullah itu tidak lain adalah sesuatu yang sudah direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita baina Rabbin Karim wa baina Rasulin Karim, baina Rabbin Rauf wa baina Rasulin Rauf. Nah, sehingga itu tradisinya ulama. Kita punya Tuhan ya Raufur Rahim, punya Nabi yang disifati bil mukminina Raufur Rahim. Kalau ada kusubuh sebelah menyoal, enggak mungkin sifatnya makhluk kok sama dengan Allah. Ya itu salah besar. Kita tahu bedanya. Kalau Allah Raufur Rahim bi dzatihi, kalau Rasulullah bi iznihi. Itu mungkin ngaji wis suwi kok dieling nang ngenyek wong to. Cak ora Jawa ora Arab ora jelas ya. Ora Jawa ora Arab ora jelas ya. Enggak apa, mesti ono bedane sama. Kita punya makanan, kalau kita makan sendiri namanya ya bikuwati karena yang punya. Kalau orang lain kok makan ya berarti biizni ya sama. Otoritas tunggal ya tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah yang Raufur Rahim bidzatihi. Tapi kalau Nabi kok bisa mensyafaati biizni. Itu disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Mulane ngaji itu, sekali-kali nak ape turu maca ayat kursi, ben ramen ngeritik. Ini gimana mendudukkan makhluk kok kayak kholiknya. Sing dudukkan makhluk kayak kholike ya sapa le dul bocah ora tau ngaji. Kita ndak akan memposisikan Nabi kayak Allah, enggak mungkin. Nabi sendiri yang ngajarkan ke kita la tutruni kama atrotin nasoro. Nabi sendiri ngajarkan kita, kamu jangan berlebihan memuji-muji saya sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa. Kita tidak akan muji seperti itu, tapi tetap nyifati Nabi luar biasa. Toh ada pakemnya, ada aturannya, yaitu biiznihi, apa biiznihi. Jadi kabeh kaya ngene iki lho, imam ya rukuk, makmum ya rukuk. Imam rukuk ku karepe dhewe, mulane imam iso saenake dhewe kadang. Wong jenenge karep-karepe dhewe. Lah nek makmum manut. Jadi pun imam lali kan. Tapi kan Nabi ra koyo kowe kan ra mungkin lali ora koyo. Jadi kabeh ono pakeme ya. Kalau seseorang yang punya
makan atau manfaatkan namanya bidzatihi. Kalau orang lain tidak punya kok ikut make namanya bidzatihi. Ya kira-kira seperti itu kias fikihnya. Karena Allah itu yang Tuhan, kalau memberi syafaat ya bidzatihi. Paham ya? Kalau Nabi apapun hebatnya beliau karena abdun ya biiznihi ta'ala. Makanya disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Atau tadi wa kam malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an apa illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Artinya apa? Asbatallahu ta'ala fi hadil ayat anna minhum may yashfa'. Cuma caranya biiznihi ta'ala. Jadi di ayat itu jelas Allah menetapkan ada orang yang bisa mensyafaati. Tentu dengan catatan biiznihi. Ya clear ya. Awas ya nak salah sini-sini wong. Ngaji puasanan jebule ora paham sini-sini wong. Wali jamil mukmin tapi ora apa-apa untuk kiriman mau dibang nang omah. Dibang nang omah untuk jatah ya ada apa? Pasangan. Wes niate ngono lah muga-muga EP ditutupi Allah. Lah soal ana sing muncrat iku kakean. Wis kakean niku. EP 1000 muntah 100 sesapik no. Wali jamil mukminin rabbil muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwatin naka karimun innaka sa'atun panjenengan ya wa karimun dat sing apian lumo apian muji budawat kang nyembadani pira-pira donga wa qadil hajat lan sing nekani pira-pira hajat wa ghafirudz dzunubi lan khotiat lan sing nyepura pira-pira dosa lan kesalahan ya arhamar rahimin sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.